Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450038. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Berikut adalah daftar isi yang akan saya presentasikan. Bagian pendahuluan. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya, hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Namun dalam perkembangannya sering bersinggungan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya yaitu hukum perdata atau termasuk hukum bisnis dan hukum pidana karena ada sanksi pidananya. Sebagai negara hukum, hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemungutan pajak oleh negara yang menegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak yang ditetapkan secara undang-undang bukanlah perampasan hak atau kekayaan rakyat, karena telah disetujui oleh anggota parlemen. Selain itu, pajak tidak dapat dianggap sebagai pembayaran sukarela karena rakyat diwajibkan untuk mematuhinya, dan tidak mematuhinya dapat dikenakan sanksi. Kemudian kita masuk ke bagian subjek dan objek pajak. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPh. Subjek PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa subjeknya adalah satu orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan seperti PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap. Subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari individu yang tinggal di Indonesia, kemudian organisasi yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia. Yang ketiga, harta yang belum dibagi menjadi suatu kesatuan yang menggantikanlah yang berhak. Subjek pajak luar negeri terdiri dari individu yang memiliki tempat tinggal atau tinggal di Indonesia selama kurang lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, serta organisasi yang tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan bisnisnya tetap di Indonesia. Yang kedua, individu yang tinggal di Indonesia selama kurang lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, dan organisasi yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh uang dari negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak. Penghasilan dari wajib pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan atau konsumsi. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan itu dikelompokkan atas yang pertama,
penghasilan pekerjaan seperti gaji atau honorarium. Yang kedua, penghasilan bisnis seperti laba perseroan. Yang ketiga, penghasilan modal seperti bunga, dividen, royalti. Kemudian yang keempat ada penghasilan tambahan seperti hadiah dan undian. Kemudian yang terakhir, atas keuntungan dari penjualan properti. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah yang pertama bantuan atau sumbangan, yang kedua imbalan untuk pekerjaan atau jasa yang diterima sebagai hadiah atau kepuasan, yang ketiga pembayaran kepada orang pribadi oleh perusahaan asuransi, yang keempat iuran yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian, sebagian dari laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya itu tidak dibagi menjadi saham persekutuan, perkumpulan, firma, atau kongsi. Kemudian subjek dan objek pajak yang kedua ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN. Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai, jika pengusaha ingin dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, mereka itu harus melaporkan usahanya kepada pejabat pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usahanya itu dalam jangka waktu 30 hari sejak usaha itu dimulai. Objek PPN. Objek PPN itu terdiri dari impor barang kena pajak atau BKP yang dilakukan oleh siapapun. Kemudian penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang terakhir, ekspor barang kena pajak atau BKP oleh pengusaha kena pajak. Subjek dan objek pajak yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Subjek pajak dari PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, terus memperoleh manfaat atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. Namun, subjek pajak wajib pajak yang nilai jual objek pajak tanah dan bangunannya yang kurang atau tidak melebihi 8 juta itu tidak wajib pajak, sehingga mereka dibebaskan dari pengenaan pajak dari PBB. Dalam pasal 3 Undang-Undang PBB ditetapkan bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah yang pertama, tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, pendidikan, dan rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam. Kemudian ada utang pajak dan upaya penagihannya. Pajak terutang pada saat objek pajak dapat dikenakan pajak tanpa menunggu surat ketetapan pajak atau SKP.
SKP itu hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan berapa banyak pajak yang terhutang, berapa banyak yang dikurangi, berapa banyak yang dikurangi dari pembayaran pokok pajaknya, berapa banyak sanksi administrasi, dan berapa banyak pajak yang masih harus dibayar. Uang pajak itu akan ditagih setelah lewat waktu 5 tahun. Penagihan pajak didasarkan pada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang dimana masing-masing itu meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian yang terakhir kita akan bahas penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi ketika wajib pajak tidak setuju dengan pajak terhutang atau nilai pos tarif. Jika wajib pajak tidak setuju dengan pajak terhutang atau nilai pos tarif yang ditetapkan, mereka dapat mengajukan keberatan pada tingkat pertama kepada lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam waktu 3 bulan sejak tanggal ditetapnya keputusan keberatan, Direktur Jenderal Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak jika mereka merasa tidak puas atau belum menerima keputusan tersebut. Demikian pula, untuk keputusan keberatan Direktur Jenderal, Bea dan Cukai wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Bea dan Cukai dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Langkah-langkah penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, berkomunikasi dengan otoritas pajak untuk mencari pemahaman bersama dan mencoba mencapai kesepakatan. Ini dapat melibatkan negosiasi dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan perpajakan. Kemudian yang kedua, mediasi atau konsiliasi. Dalam beberapa kasus, wajib pajak dan otoritas pajak dapat memutuskan untuk melibatkan pihak ketiga independen, seperti mediator atau konsiliasi, yang dimana untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan imparsial. Yang ketiga, pengajuan banding. Jika komunikasi dan negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian, wajib pajak biasanya memiliki hak untuk mengajukan banding ke lembaga banding pajak atau pengadilan administratif yang biasanya disediakan oleh otoritas pajak. Yang keempat, pengadilan pajak atau pengadilan umum. Jika pengajuan banding tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, wajib pajak dapat memutuskan untuk membawa sengketa ke pengadilan pajak atau bahkan ke pengadilan umum, tergantung pada hukum dan prosedur perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi. Yang kelima, pembayaran sebagian atau deposit. Dalam beberapa kasus, wajib pajak mungkin diminta untuk membayar sebagian atau seluruh jumlah pajak yang disengketakan sebagai deposit sementara. Proses penyelesaian berlangsung. Kemudian, negosiasi perjanjian penyelesaian. Terkadang pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa pajak sebelum mencapai tahap pengadilan. Hal ini dapat melibatkan negosiasi perjanjian penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian yang terakhir, audit ulang. Audit ulang atau pemeriksaan kembali, beberapa yurisdiksi itu bisa memberikan hak untuk meminta audit ulang atau pemeriksaan kembali atas keputusan pajak yang telah diambil. Hal ini dapat memberikan peluang untuk mengklarifikasi atau merinci aspek-aspek tertentu yang menjadi subjek perselisihan.
Setiap yurisdiksi memiliki prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang mungkin berbeda. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.